Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, teman-temanku sekalian ya. Nah, di sini saya akan coba membuat konten ya. Konten tentang mereview sebuah penjepit PCB handphone ya, teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya tuh menggunakan ini ya, teman-teman ya. Ini tuh pas waktu awal-awal saya tuh mulai belajar ya jadi teknisi. Saya tuh beli dengan harga sekitar 25 sampai 30.000 ya, teman-teman ya. Itu pas belinya saya tuh di tanggal maaf, di tahun 2024 ya, teman-teman ya. Sekarang kan tahun 2025 ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk konten kali ini saya akan coba mereview sebuah ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini penjepit PCB yang saya beli di toko online ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini harganya menurut saya itu lumayan ya, teman-teman, lumayan mahal ketimbang ini ya, teman-teman ya. Ketimbang ini yang range harganya itu sekitar 25.000 sampai 30 ya. Nah, jadi kita akan review seberapa fungsikah kita itu membeli ini ya, teman-teman ya. Buat kita kerja sebagai teknisi ya, teman-teman ya. Jadi apakah ini penting atau tidak untuk kita beli ya, ketimbang kita itu pakai ini ya, teman-teman ya. Jadi apakah ini sangat berfungsi sekali untuk para teknisi pemula ya, teman-teman ya. Jadi akan kita coba bahas ya di sini ya, teman-teman ya. Nah, oke, tanpa perlu lama-lama kita coba buka ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama kita coba lihat dulu ya dari packagingnya, dari dusnya ya. Jadi untuk dusnya itu sedikit lebih solid ya, teman-teman ya. Agak sedikit mewah lah ya. Oke, kita coba langsung saja buka ya. Nah, oke, jadi yang pertama ya pasti ya tentu ada penjepit PCB-nya. Dan yang kedua ini ada sebuah apa ini ya? Ini kayak semacam anti slip ya yang ada di bawahnya sini ya. Jadi ini ada 4 biji ya. Kita coba buka dulu. Seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini kosong, tidak ada lagi. Nah, cuma apa ini ya? Styrofoam ya. Kita coba singkirkan dulu untuk boxnya. Nah, jadi penampakannya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada untuk penjepit IC ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada ini apa ya, teman-teman ya. Nah, ini buat teman-teman yang paham ini ya, ini fungsinya untuk apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Karena di sini ada apa ini, teman-teman ya. Ada kayak semacam nomor ya, teman-teman ya. Apa ini untuk IC juga ya, teman-teman ya. Nah, jadi dan di sini ada juga untuk tempat kotak kecil ya. Mungkin ini untuk tempat IC ya, teman-teman ya. Tapi ini saya coba ya. Nah, di sini tidak ada magnet ya. Saya kira ini di sini ada magnet untuk nyimpan baut ya, teman-teman ya. Ternyata ini gak ada magnet ya, teman-teman ya. Oke. Dan di bawahnya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi penampakan di bawahnya itu seperti ini. Jadi yang kita dapat anti slipnya itu mungkin kita bisa pasang di sini ya, teman-teman ya. Cuma karena ya ini kan ada plastik ya, teman-teman ya. Jadi mungkin seiring pemakaian ya, teman-teman ya. Kalau plastiknya sudah bulu ya, mungkin saya akan pasang ini ya. Jadi yang berikutnya kita coba bandingkan ya, teman-teman ya. Untuk berat dari penjepit PCB ini ya dengan penjepit PCB yang murah ini ya, teman-teman ya. Untuk beratnya itu berapa gitu ya, teman-teman ya. Kita coba timbang dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, di sini sudah ada timbangan digital ya, teman-teman ya. Nah, ini itu bekas pemakaian ibu saya, teman-teman ya, buat jualan-jualan keripik ya, buat timbangan-timbangan itu ya. Ya, tapi saya nggak tahu ya apakah ini akurat atau tidak ya. Jadi yang pertama kita coba timbang ini ya, teman-teman ya, yang murah ini ya.
PCB penjepit PCB yang murah ya. Ini harganya yang 20.000 sampai 30.000 ya. Ini beratnya berapa ya? Nah, jadi untuk beratnya itu 141 gram ya teman-teman ya. Nah, ini ya 141 gram ya. Dan berikutnya kita coba timbang yang penjepit PCB yang kita review ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk ini tuh beratnya itu berapa gram ya teman-teman ya. Sekarang kita coba ya, coba timbang. Nah, ini ya. Ini untuk beratnya itu 391 gram ya teman-teman ya. Jadi hampir 2 kali lipat dari ini ya. Ini kan 141 ya, sekitar situ ya. Coba kita timbang lagi ya. 140 ya teman-teman ya. Dan ininya itu 391 ya teman-teman. Ya hampir 2 kali lipat lebih ya teman-teman ya. Jadi yang ini jelas ini lebih berat ya, karena ini ada lapisan besi ya teman-teman ya di bawah ini ya, kayak semacam plat ya. Jadi mungkin ini yang membantu untuk sebagai pemberat ya teman-teman ya. Jadi ini sangat-sangat mudah sekali ya buat kita itu angkat-angkat IC gitu ya teman-teman ya. Mungkin langsung kita saja coba ya teman-teman ya, kita coba praktekkan untuk fungsi angkat IC gitu ya teman-teman ya, kayak semacam bersihkan IC gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sekedar hanya coba tes aja ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi kita coba angkat ini ya teman-teman ya, angkat CPU. Jadi apakah ya posisi dari PCB ini apakah ya bergerak-gerak lah istilahnya gitu ya teman-teman ya, karena kan ini kan agak sedikit lebih berat ketimbang ini ya teman-teman. Jadi apakah ini sangat worth it ya untuk kita beli gitu ya teman-teman. Nah, kita coba blower ya. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, sebelumnya saya sudah pernah review ya untuk blower ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu juga saya itu menggunakan blower apa, jadi teman-teman bisa cek konten yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kita coba langsung saja ya. Nah, ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pengangkatan CPU-nya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi untuk hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi setelah saya tuh angkat ya CPU-nya ya. Jadi untuk yang bagian area sini ya, area sini, dan bagian ini ya, ini ya. Nah, itu tidak panas ya teman-teman ya, atau minim ya, minim panasnya itu berlebih yang sama seperti ini ya, karena kan ini kan full besi ya teman-teman ya. Nah, kalau ini untuk yang di bagian atas ini tuh bukan besi ya teman-teman ya, jadi semacam kayak perunggu gitu ya teman-teman ya. Jadi istilahnya itu lebih minim ya untuk tingkat kepanasannya ya kalau kita itu kena blower ya teman-teman ya. Jadi ke mesin itu mungkin ngaruhnya ya, saya nggak tahu juga ya teman-teman ya, mungkin lebih tidak terlalu overheat ya teman-teman ya, karena kan kalau kita itu pakai ini gitu ya, kalau kita itu blower ya, blower yang bagian angkep lah, kita itu coba ngangkat CPU gitu ya teman-teman ya. Nah, pasti kan di sini kan akan kena juga ya teman-teman ya, untuk dampaknya, dampak panasnya lah ya, dampak anginnya, angin panasnya. Jadi mungkin ini akan jadi lebih panas dan akan mengantarkan panas juga ke mesin ya gitu ya teman-teman ya. Jadi
Ini sangat worth it ya teman-teman ya, sangat enak untuk kita itu blower ya, blower. Dan untuk bagian sekitaran PCB ininya ya, maksudnya untuk sekitar penjepit PCB-nya itu tidak terlalu panas ya teman-teman ya. Jadi tidak mungkin tidak terlalu mempengaruhi ke kepanasannya mesin ya teman-teman ya. Jadi ya lebih stabil aja ya teman-teman ya untuk area panas ini ya. Nah mungkin untuk berikutnya di sini saya coba untuk jepit IC ini ya, jepit IC yang ini untuk dicoba jepit di sini ya. Jadi untuk ngacangkannya sama semua ya, searah jarum jam. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini IC dari ini ya yang sudah angkat ya, kita sudah angkat ya. Jadi kita coba aja langsung ya teman-teman ya, kita coba. Ini agak susah juga ya teman-teman ya, karena kan saya tuh nggak pakai mikroskop ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang tanya saya tuh kalau misalkan cabut IC kayak macam masang IC gitu ya, kadang kan kita kan butuh mikroskop ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang tanya saya tuh menggunakan mikroskop apa, jadi sebelumnya saya tuh juga pernah ya, saya pernah juga mereview mikroskop digital ya, yang ada layarnya itu ya teman-teman ya. Saya tuh beli murah ya teman-teman ya, sekitar berapa itu, saya beli sekitar 400.000 lah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek aja ya di video konten-konten sebelumnya ya. Ya mungkin jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk fungsi dari penjepit yang IC ini ya teman-teman ya. Jadi ya fungsinya untuk membersihkan timah-timah gitu ya, timah-timah IC gitu ya teman-teman ya. Karena kan kalau misalkan ini itu kan nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada untuk penjepit untuk IC ya. Ini hanya untuk PCB saja ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ini itu ada penjepit untuk IC ya, agar lebih mudah untuk kita bersihkan timah-timah IC-nya itu ya. Ya mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya dari saya teman-teman ya, apakah ini worth it atau tidak buat teman-teman yang baru mulai servis handphone atau baru mulai belajar teknisi ya, jadi teknisi HP ya. Mungkin saran saya ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu pas masih awal-awal ya teman-teman, mending pilih ini ya teman-teman ya, karena ini harganya murah ya teman-teman ya. Itu harganya itu sekitar ya itu ya, sekitar 25.000, 30.000 itu mungkin 30.000 itu paling mahal ya teman-teman ya. Karena sebenarnya itu banyak juga ya model-model yang seperti ini, ada yang besar ya teman-teman ya, yang beratnya itu sekitar 1 kilo ya, tapi menurut saya itu ya gak cocok ya teman-teman ya. Berapa teman-teman beli kayak ini gitu ya, yang fungsinya itu cuma menjepit PCB saja, beratnya 1 kilo ya teman-teman. Mungkin itu akan berfungsi jika teman-teman itu angkat IC-nya itu agak sedikit kesusahan ya. Jadi itu kan tergantung dari tekniknya teman-teman sendiri ya, bagaimana cara untuk angkat IC-nya gitu ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman pemula ya seperti saya ya, untuk pas awal-awal itu saya beli ini ya teman-teman ya, karena ini harganya murah. Karena kan kita itu kalau mau memulai usaha ya teman-teman, istilahnya mau merintis ya, kita itu harus hemat ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini adalah solusi terbaik buat teman-teman teknisi yang baru memulai ya teman-teman. Dan mungkin jika teman-teman sudah ya mungkin ada uang lebih ya teman-teman ya, karena kan saya itu kan pas waktu awal-awal itu ya duit pas-pasan ya teman-teman ya. Jadi saya tuh lebih baik mending beli ini ya teman-teman ya, karena kan seiring saya tuh belajar, mungkin saya tuh tidak terlalu penting untuk saya beli yang model kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ya menurut saya lebih baik mana ini ketimbang ini, ya jelas ini ya teman-teman ya. Jelas ini ya, cuma ya itu ya teman-teman, ini harganya mahal ya teman-teman ya.
Kalau menurut saya itu mahal, itu harganya itu sekitaran 230.000 ya teman-teman ya. Jadi saya tuh beli di toko online di Shopee ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin coba cek harganya atau ingin langsung saja untuk membeli ya teman-teman bisa cek link ada di deskripsi ya teman-teman ya. Ya mungkin cukup sampai di situ ya teman-teman ya untuk konten kali ini. Jadi ini konten yang sangat-sangat ya mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mungkin yang sangat bermanfaat ya dari konten ini ya. Jadi ya saya akhiri di sini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.